Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan asesmen akhir semester, mata kuliah kepemimpinan dan ekspor impor. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Syafrinita STMP. Perkenalkan, nama saya Veronica Rosendi, NIM 2112301008 dari kelas 12 c. Pertimbangan mengapa diterapkan mekanisme lantas. Lantas merupakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur arus masuk barang impor dan ekspor dan tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan nasional dari berbagai aspek. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perpabeanan dan diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan teknis dari kementerian atau lembaga terkait. Pertimbangan luas diberlakukan di lantas. Yang pertama itu melindungi industri dan lantas menjaga produk luar negeri yang berharga murah menjadi pasti, sehingga industri lokal bisa tumbuh dan bersaing secara sehat. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan. Yang kedua adalah menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen. Barang-barang impor harus memenuhi standar nasional seperti SDM atau izin dari BPOM. Tanpa pengawas, ya, masyarakat bisa terpapar produk berbahaya seperti makanan beracun, domestik ilegal, ataupun elektronik yang tidak aman. Yang ketiga itu adalah perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Lantas mencegah masuknya barang yang bisa merusak lingkungan, seperti limbah beracun saat telah dilindungi, ataupun hasil pembakaran liar. Ini membantu menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Yang keempat itu menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Beberapa barang seperti senjata, bahan peledak, ataupun alat komunikasi tertentu harus dibatasi demi mencegah penyalahgunaan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Yang kelima adalah kepatuhan terhadap perjanjian dan standar internasional. Indonesia terikat dalam berbagai perjanjian internasional seperti WTO dan CITES, sehingga harus menerapkan pembatasan terhadap barang-barang tertentu agar tidak dikenai sanksi atau pelanggaran perdagangan. Yang keenam adalah melindungi kepentingan sosial dan budaya. Lantas juga dapat mencegah masuknya barang-barang yang bertentangan dengan norma sosial, budaya ataupun agama, seperti produk pornografi ataupun barang yang berfungsi dan peralatan. Secara keseluruhan, lantas bukan semata-mata pembatasan, tetapi bentuk pengendalian yang strategis agar kegiatan impor tetap mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, aman, dan adil. Contoh penerapan lantas. Yang pertama adalah impor buah segar seperti apel, jeruk, dan pir dari negara seperti Tiongkok diatur secara ketat melalui mekanisme karantina pertanian. Setiap kiriman wajib dilengkapi dengan surat izin pemasukan atau SIP dari Menteri Pertanian. Kedua ada psikoterapi sertifikat kesehatan tumbuhan. Yang selanjutnya ada dokumen analisis risiko. Selanjutnya tindakan karantina seperti fumigasi atau iridiasi jika diperlukan. Jika barang tidak memenuhi persyaratan tersebut, seperti ditentukan organisme pengganggu tumbuhan, maka buah ilegal tersebut akan ditahan dan dimusnahkan oleh badan karantina pertanian. Makna single submission dalam prosedur ekspor impor. Single submission adalah sistem integrasi layanan yang memungkinkan pelaku usaha hanya perlu sekali mengajukan permohonan atau dokumen secara elektronik untuk memenuhi berbagai persyaratan dari berbagai instansi atau kementerian lembaga daripada proses ekspor. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat waktu layanan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi proses kepabeanan. Contoh aplikasi single submission di Indonesia itu adalah INSW, seperti situs yang terlampau. INSW merupakan portal nasional untuk pertukaran data ekspor, impor, dan logistik secara elektronik antara pelaku usaha dan instansi pemerintah, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BBOM, dan lain-lain. Fitur pada INSW ini adalah permohonan perizinan lantas, tracking dokumen, notifikasi status, integrasi serta sistem dari CIESA Bea Cukai. Yang kedua, sistem CIESA. Ini merupakan sistem yang mempunyai Direktur Jenderal dan Bea dan Cukai. Sistem ini terintegrasi dengan ISW dan digunakan untuk pengurusan dokumen kepabeanan secara online seperti PIB, PIB, manifest, dan lain-lain. Contoh penerapannya adalah seorang eksportir ingin mengirim produk makanan ke luar negeri, maka melalui portal INSW ini, ekspor tersebut dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan, membuka sertifikat dari BOM, menyerahkan dokumen ke Bea Cukai, melacak status perizinan dan kepabeanan dalam satu integrasi sistem tanpa perlu datang ke masing-masing kantor atau lembaga secara terpisah. Kesimpulannya adalah single submission mempermudah pelaku usaha untuk menyediakan satu pintu digital untuk semua urusan ekspor impor lintas lembaga. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing nasional. Demikian pemaparan saya terkait dengan asesmen akhir semester mata kuliah ekspor impor dan kepabeanan. Terima kasih.